kalian tidak menyangka mereka orang-orang Yahudi, kaliannya ditujukan kitabnya kepada orang-orang beriman. Mereka ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kalian tidak menyangka kalau orang Yahudi, mereka orang-orang Yahudi itu bisa keluar dari Madinah. Sementara wazannu annahum mani'atuhum husuduhum min Allah. Sementara orang Yahudi, mereka Yahudi begitu yakin benteng yang mereka bangun sebagai pertahanan mereka itu bisa menghalangi mereka dari serangan kalian. Bahkan bukan hanya dari serangan kalian, dari Allah sekalipun. Jadi dari Allah sekalipun benteng mereka tidak bisa ditembus. Maka ini yang membuktikan tentang kesombongannya orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengatakan Allah saja tidak bisa menembus benteng mereka. Jadi kalau Allah tidak bisa menembus, apalagi selain Allah. Nah, itu sudah pada puncak kesombongannya. Nah itu terlihat dari dua kalimat zon yang Allah gunakan dalam ayat ini. Kemarin sudah saya sampaikan, ya, zon yang pertama menggambarkan tentang kondisi orang beriman, zon yang kedua menggambarkan tentang kondisi orang-orang Yahudi. Zonantum itu orang beriman, zonnu itu orang Yahudi. Sebagaimana kita pahami, zon itu maknanya adalah antara yakin dan ragu. Antara yakin, ragu. Yakin apa ragu ini? Nah itu namanya zon. Tetapi tergantung kalimat dalam bahasa Arab itu tergantung dengan kalimat sesudah kalimat zon itu sendiri. Maka itu mempengaruhi makna zonnya. Apa zonnya lebih kepada yakin atau zonnya lebih kepada ragu. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Ya, jadi setiap huruf yang digunakan dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya Quran secara keseluruhan, bukan hanya per surat, tetapi juga per kalimat, bahkan per huruf. Itu mengandung mukjizat. Termasuk dibuktikan dalam ayat ini. Ya, di mana Allah untuk kondisi kaum muslimin Allah menggunakan kalimat sesudah zon itu kalimat an, huruf an. Ya, nunnya sukun. Nah, sementara untuk menggambarkan kondisi orang Yahudi setelah kalimat zon itu Allah menggunakan huruf anna, yaitu bertasydid. Maka dalam bahasa Arab kalau kalimat zon diiringi dengan kalimat an yang sukun itu maknanya lebih condong kepada ragu. Jadi lebih condongnya kepada ragu. Sementara kalau habis kalimat zon itu ada kalimat anna, itu condongnya zonnya kepada yakin. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita tidak memahami bahasa, apa sih an yang ini anna? Ternyata ada mukjizatnya di situ. Ya. Jadi mengandung mukjizat. Nah ini sesuai dengan keadaan aslinya ketika itu. Karena kaum muslimin ketika menghadapi orang Yahudi Bani Nadir, mereka tidak percaya diri bisa menang. Sementara orang Yahudi yakin tidak bisa ditembus. Nah itu kondisinya. Nah, inilah sifat pertama orang Yahudi. Jadi sifat orang Yahudi itu sombong. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. Pokoknya selama masih ada Yahudi, ya sifatnya sama dari dulu sampai sekarang sombong. Nah Yahudi begitu. Makanya orang sombong nggak bisa dinasihatin. Ya. Orang sombong kan kata Nabi cirinya dua, batorul haq
wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu ciri orang sombong. Jadi kalau dalam diri kita punya dua sifat itu atau salah satu di antara keduanya, maka berarti ada indikator kita punya sifat sombong. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Itu sombong. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah sifat orang Yahudi. Allah sebutkan di sini selalu menentang Allah dan Rasulnya. Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Kenapa mereka diusir oleh Allah? Disebabkan karena mereka selalu menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Siksa Allah itu sangat berat. Jadi maka saya sering bilang, gak usah heran kalau sekarang sikapnya Israel tidak pernah mematuhi resolusi PBB. Jangankan resolusi PBB, Allah aja dilawan. Allah aja ditentang. Apalagi cuman PBB gitu ya. Bahkan Nabi saja dibunuh. Nah, ini Allah sebutkan, memang begitu sifatnya Yahudi, menentang Allah dan Rasulnya. Bahkan sering merendahkan Allah. Ya. Dan itu terbukti ketika Allah berfirman dalam surah Al-Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu miskin, kami kaya. Ini ucapan orang Yahudi. Di orang Yahudi, Allah tuh miskin. Kami yang kaya. Buktinya apa? Allah ternyata butuh pinjaman. Kalau kita nggak butuh, malah kita yang minjemin. Nah, itu kan terkait dengan turunnya surat Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Maka kata orang Yahudi dipahami, oh Allah butuh pinjamannya. Maka kemudian mereka mengatakan Allah itu ternyata miskin, kami kaya. Nah, itu orang Yahudi. Ya, ini sifat yang kedua, selalu menentang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, orang Yahudi itu pengecut, penakut dari dulu. Dari dulu Pak, pengecut, penakut. Kita tahu dari sejarahnya Nabi Musa misalnya. Ya, suruh masuk ke Palestina, nggak mau. Bilangnya ada penguasa yang kuat. Ya, udah Musa, kamu aja deh sama Tuhan kamu yang masuk perang. Kami di sini aja. Gitu. Pokoknya kami nggak bakal masuk. Ini menunjukkan pengecutnya mereka. Maka Allah berfirman di ayat 13-nya, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ya. Kalian wahai umat Islam itu lebih ditakuti oleh orang Yahudi dibanding Allah. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya takut sama umat Islam. Lebih takut sama manusia orang Yahudi dalam hal ini umat Islam dibanding dengan Allah. Ini Allah yang menyebutkan. Karena bagi mereka Allah nggak kelihatan ini gitu. Jadi makanya mereka lebih takutnya sama manusia. Dalam hal ini orang Islam, kaum muslimin sebenarnya takut. Cuma kenapa orang Yahudi jadi berani? Ya karena orang Islamnya sudah takut duluan. Itu masalahnya. Jadi kita sudah takut duluan menghadapi Yahudi. Jadi musuh sebenarnya takut, tapi kita juga takut gitu. Nah, jadi lucu gitu. Nah, kemudian yang keempat, orang Yahudi itu di internalnya tidak akur. Mereka saling bermusuhan.
Kata Allah, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka orang Yahudi itu bersatu, padahal enggak. Hati mereka bercerai. Sebenarnya gitu. Tapi lagi-lagi, kenapa kita sampai sekarang nggak bisa mengalahkan Israel? Nah, padahal orang Israel sebenarnya tidak bersatu, karena kitanya juga tidak bersatu. Itu masalahnya. Kalau orang Islam belum bersatu, Allah nggak bakal kasih kemenangan, nggak bakalan. Karena salah satu asbab pertolongan Allah itu adalah persatuan, ukhuwah. Jadi kalau ukhuwahnya masih bermasalah antara umat Islam, sampai kapanpun umat Islam gak bakalan menang. Itu asbabnya. Kemenangan kaum muslimin itu anugerah dari Allah, karena Allah mengasih pertolongan. Tapi Allah nggak akan menurunkan pertolongan kalau kita tidak memenuhi syaratnya. Salah satu syarat pentingnya adalah persatuan, ukhuwah. Jadi kalau masih belum ada ukhuwah di antara kita, akan seperti ini terus. Ya. Makanya kenapa nanti umat Islam akhirnya di akhir zaman bisa merebut Palestina? Ya. Karena umat Islamnya sudah bersatu, sudah kompak. Karena mereka melihat ya musuh umat Islam itu Dajjal dan pengikutnya. Sehingga semua dari berbagai macam kelompok kaum muslimin ketika itu bersatu, berjuang bersama pimpinan mereka, yaitu Imam Mahdi. Kalau masih belum bersatu nggak bisa, gitu. Nggak bisa menang. Karena bersatu, jadi Allah kasih pertolongan. Nah sekarang belum. Makanya belum menang-menang. Israel masih kuatnya luar biasa. Seperti itu. Walaupun ada kabar gembira sedikit, bagaimana sekarang Suriah itu direbut oleh para pejuang. Kalau bahasanya media internasional, pemberontak, Pak. Ya, pemberontak. Padahal itu mereka orang-orang yang berjuang karena selama ini rakyat Suriah dizolimi kan itu sama pemerintahan Bashar al-Assad. Ya, 24 tahun jadi penguasa dari tahun 2000. Sebelumnya ayahnya dari tahun 71 sampai tahun 2000, berarti 29 tahun ayahnya. Hafez al-Assad. Ayahnya turun, anaknya naik. 24 tahun. 24 tambah 29, 53 tahun. Umat Islam di sana, khususnya umat Islam Sunni, dizolimi habis karena pemerintahnya orang Syiah. Padahal Syiah di sana minoritas. Tapi karena berkuasa habis. Karena berkuasa. Nah sekarang jatuh. Nah ini ada untungnya, makanya untungnya di antara keuntungan yang diambil dari peperangan antara Rusia dan Ukraina, Iran dengan Israel. Nah itu ada manfaatnya gitu. Manfaatnya tadi karena selama ini Suriah kuat apa? Karena didukung oleh Rusia sama Iran. Nah sekarang masalahnya Rusia sudah kembang kempis juga menghadapi perang melawan Ukraina. Ukraina dapat dukungan yang kuat dari NATO. Gitu. Nah, Iran habis-habisan nyerang Israel. Biayanya lumayan. Akhirnya nggak mikirin yang lain. Sehingga ditinggalkanlah Suriah. Karena kuatnya selama ini didukung oleh dua negara ini. Nah, karena sekarang dua negara ini sudah mengurangi bantuannya, ngurusin negaranya masing-masing, akhirnya mereka lemah. Oleh karena itu akhirnya para pejuang bisa merebut Suriah.
Maka saya teringat hadis Nabi yang mengatakan, Nabi bersabda, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali al-mubasyirat, kata Nabi. Apa itu al-mubasyirat? Kabar gembira. Jadi nggak ada, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah nggak ada yang namanya kenabian kecuali al-mubasyirat. Mubasyirat itu kabar gembira. Dan kabar gembira ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan kabar gembira ini pula nanti semua akan terwujud, Pak. Akan terwujud semuanya. Dan itu sudah dibuktikan dari masa Nabi masih ada. Nabi bilang nanti umat Islam akan menguasai Persia. Terjadi di masa Umar bin Khattab. Nanti umat Islam akan menguasai Romawi. Terjadi di masa Umar bin Khattab. Nanti umat Islam akan menguasai Yaman. Terjadi di masa ketika Rasulullah masih hidup. Begitu juga sampai nanti di akhir zaman umat Islam akan merebut kembali Palestina. Nabi yang menyebutkan. Nah, tinggal menunggu waktunya saja. Karena dalam sejarah ini akan berulang nih sejarah. Insya Allah akan berulang. Apa sejarahnya? Ketika Umar bin Khattab merebut Palestina, mengambil Baitul Maqdis, ya, itu sebelum Umar menguasai merebut Palestina, Umar itu menguasai dulu daerah-daerah di sekitar Palestina. Ya, wilayah negeri Syam. Syam itu kita sudah tahu, Palestina, Lebanon, Jordania, Suriah. Maka sebelum Umar masuk ke Palestina, kemudian merebut Baitul Maqdis, menguasai Palestina, Umar itu melalui para panglimanya, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu menguasai dulu wilayah-wilayah Suriah. Begitu sudah dikuasai, baru perintah masuk ke Palestina. Dan kemudian mudah untuk ditaklukkan. Nah, sekarang begitu, mudah-mudahan gitu ya. Sekarang diawali dengan Suriah dulu. Ya, nanti berikutnya ke Palestina. Kapan Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bu, pasti Ustaz? Pasti. Yang nggak pasti umur kita ketemu apa enggak. Kalau pasti terjadinya pasti. Cuman umur kita yang nggak pasti. Ketemu apa enggak. Nah, ini kan bisa dikatakan hal-hal yang Nabi sudah disampaikan ketika beliau masih hidup. Ya, kalau dalam bahasa lain bisa dikatakan mimpi, gitu ya. Mimpi. Ya, masalahnya ar-ru'yah as-sholihah, mimpi Nabi itu benar. Makanya termasuk dalam kisah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dilempar oleh saudaranya ke dalam sumur, lalu kemudian mereka pulang ke rumah, ngadu sama ayahnya, laporan Yusuf diterkam serigala. Nabi Yakub nggak percaya, mana buktinya? Gitu. Ini baju yang sudah berlumuran darah, gitu. Tapi bajunya nggak terkoyak-koyak. Gitu. Ada lumuran darah tapi tidak terkoyak-koyak. Kalau di ini harusnya terkoyak-koyak. Tapi tetap mereka meyakini, ini kita lagi enak-enak main, kita tinggalkan Yusuf sendiri. Tapi kemudian ternyata dia diterkam serigala. Nabi Yusuf tuh kuat banget keyakinannya. Enggak, Yusuf Nabi Yakub kuat banget keyakinannya bahwasanya Yusuf masih hidup. Cuma beliau sebagai ayah juga nggak bisa memaksa anaknya untuk kamu bohong, kamu nggak ini. Karena juga secara fisik nggak punya bukti kan seperti itu, ya, nggak punya bukti. Dan juga bisa jadi untuk menjaga biar bagaimanapun ini masih anak-anaknya seperti itu. Cuman Nabi Yakub punya keyakinan Yusuf masih hidup. Pertanyaannya, apa yang meyakini Nabi Yakub Yusuf masih hidup? Yang meyakini Nabi Yakub Yusuf masih hidup itu adalah karena Yusuf ketika masih kecil bercerita dia
bermimpi. Dalam mimpinya itu melihat 11 bintang sujud kepadanya. Matahari dan bulan sujud kepadanya. Nah, masalahnya mimpi Nabi Yusuf itu belum terwujud. Makanya Nabi Yakub yakin kalau mimpi ini belum terwujud, berarti Yusuf masih hidup. Itu yang pegangannya gitu. Pegangannya itu. Nah, karena Nabi Yakub yakin ini anaknya bakal jadi nabi. Bakal jadi nabi. Sehingga sudah pasti mimpi ini pasti terwujud. Kalau belum terwujud, berarti masih hidup. Nah itu. Jadi karena mimpi. Karena mimpi. Nah sekarang tentang kemenangan-kemenangan umat Islam di akhir zaman, itu Nabi yang menyampaikan. Maka kita harus yakin itu pasti terjadi. Tinggal tadi, apakah umur kita panjang atau enggak. Gitu. Bertemu dengan masa-masa itu. Nah ini yang keempat Pak. Ya, karakter orang Yahudi sebenarnya bermusuhan di antara mereka. Kemudian yang tema kedua dalam surah Asr ini, dalam perjuangan selalu ada pengkhianat. Dan itulah yang disebut dengan munafik. Allah sebutkan tentang sifat orang munafik ini di 2 ayat aja di surat Al-Hasyr. Alam taro ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yunsurun. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad tentang orang-orang munafik ketika mereka berkata kepada saudara mereka sendiri. Siapa yang maksud dengan saudaranya orang munafik? Yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Tapi Allah bilang tuh, munafik sama Yahudi soulmate. Pakai bahasanya ikhwan, saudara mereka. Berarti dekat banget. Orang munafik dengan orang Yahudi. Apa kata orang munafik kepada orang Yahudi? Jika kalian diusir, maka kita akan keluar bersama, kata orang munafik. Dan kami, kata orang munafik, tidak akan mentaati seorang pun termasuk Muhammad dalam urusan kalian selamanya, kata orang munafik. Meyakinkan orang Yahudi. Dan jika kalian diperangi, kami akan tolong kalian, kami akan bantu kalian. Tapi statement orang munafik ini langsung dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi orang munafik itu bohong. Kata Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan, jika bukti bohongnya apa? Jika mereka orang Yahudi diusir, orang munafik nggak akan keluar bersama orang Yahudi. Jika orang Yahudi diperangi, mereka orang munafik juga tidak akan membantu orang Yahudi. Allah bilang gitu. Dan kenyataannya memang seperti itu. Khususnya di masa itu begitu. Maka Allah sebutkan di sini, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan sifat munafik. Pertama, orang munafik itu ya sifatnya berkasih sayang dengan orang kafir. Jadi kalau sama orang kafir dekat banget. Ya. Tadi saya katakan soulmate gitu ya. Dekat. Karena emang apa? Hakikatnya mereka kafir juga gitu. Karena dalam hati mereka tidak ada keimanan, maka lebih dekatnya kepada orang kafir. Justru sama orang beriman, walaupun mereka mengatakan beriman, mereka jauh selalu memusuhi. Yang kedua, ya tadi sesuai dengan sabda Nabi, suka berkhianat. Mereka ngaku Islam, Nabi mengepung orang Yahudi, tapi diam-diam orang munafik dukung orang Yahudi. Itu kan khianat. Jadi Nabi lagi menyerang, mengepung orang-orang Yahudi,
Tapi orang munafik dukung orang Yahudi. Khianat itu. Kemudian yang ketiga, apa sifatnya? Berbohong. Tukang bohong. Udah, itu sudah lifestyle-nya orang munafik. Jadi mereka kalau nggak bohong sakit. Orang munafik kalau nggak bohong meriang. Pokoknya hidupnya dibangun di atas kebohongan. Ya. Nah ini bohong. Yang ketiga, yang keempat, ingkar janji. Janji sama orang Yahudi, tenang aja. Kalau Muhammad menyerang kamu, kita bantu deh pokoknya. Saya bantu dengan pasukan. Tapi begitu Nabi Muhammad mengepung orang Yahudi nungguin mana nih janjinya orang munafik. Ternyata tidak datang. Oleh karena itu masuk sifat yang kelima, mendukung jika mendapatkan keuntungan dunia. Yaitu. Jadi awalnya dukung munafik, dukung orang Yahudi karena yakin nih Yahudi nggak bisa dikalahkan. Makanya dukung Yahudi. Nah begitu kaum muslimin terus-menerus mengepung, orang munafik enggak, kayaknya Yahudi kalah nih. Akhirnya apa? Mereka tidak dukung lagi orang Yahudi. Nah itu. Jadi hitung-hitungannya, ada gak keuntungan dunia? Baru saya dukung. Seperti itu. Nah itu, dasarnya begitu. Nah, ini yang kedua Pak, tema dalam surat Al-Hasyr. Saya singkat saja. Kemudian yang ketiga, syarat tema yang keempat adalah tentang beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin mendapatkan kemenangan. Pertama, tentu adalah kedekatan kita dengan Allah. Jadi yang membuat kita menang itu karena kita dekat dengan Allah. Dan Allah sebutkan itu di ayat pertama. Sabbahalillahima fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya, tasbih merupakan simbol dari kedekatan kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau orang Islam mau menang tapi jauh dari Allah, nggak mungkin menang. Kalau umat Islam mau menang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ilmunya, tapi kemudian menjauhi Allah, nggak bakalan menang. Kaum muslimin bisa menang kalau dekat dengan Allah, seperti itu. Kemudian ya makanya di awal saya sampaikan tentang keutamaan tasbih ya. Tasbih itu ya, karena tasbih itu adalah amalan seluruh makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah itu bertasbih. Semuanya. Ya, semuanya bertasbih, enggak ada yang bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih. Maka jangan kalah dengan makhluk Allah yang lain. Mereka saja bertasbih, kenapa kita tidak bertasbih? Termasuk bertasbih itu dianjurkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kemenangan, nikmat dan lain sebagainya. Terbukti dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ada 3, bertasbih, bertahmid, istighfar. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang buruk, kekalahan, kegagalan, orang sering bilang istighfar deh, kali aja banyak dosa kali gitu. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika kita kalah. Istighfar itu bukan hanya ketika kita gagal. Ternyata istighfar juga harus dilaksanakan oleh seorang muslim saat dia mendapatkan kenikmatan.
saat dia mendapatkan kemenangan. Buktinya tadi Rasulullah diperintahkan untuk istighfar. Saat apa? Saat beliau dapat kemenangan besar, yaitu menaklukkan kota suci Mekah. Beliau diperintahkan untuk istighfar, padahal kemenangan. Jadi istighfar itu bukan hanya ketika dosa, bukan hanya ketika kita gagal, kita sukses pun istighfar. Jadi istighfar itu harus jadi amalan rutin bagi setiap muslim. Nah, kalau Rasulullah saja yang maksud disuruh istighfar, apalagi kita, pasti ya. Maka perbanyak. Rasulullah itu setelah turun surat An-Nasr, beliau lebih memperbanyak lagi istighfar di sisa hidup beliau. Surat An-Nasr itu turun ketika haji wada, saat Rasulullah berada di Mina. Nah, dari turunnya surat An-Nasr sampai beliau wafat itu kurang lebih 70 hari, 70 sampai 80 hari. Maka semenjak turun surat An-Nasr selama 7 sampai 80 hari itu beliau memperbanyak istighfar. Ya. Maka kata Ibnu Abbas ketika ditanya, "Pendapatmu bagaimana wahai Ibnu Abbas?" kata Umar tentang surat An-Nasr ini. Kata Ibnu Abbas, berbeda dengan sahabat yang lain. Sahabatnya mengatakan surat An-Nasr itu turun karena Allah ngasih kabar gembira akan kemenangan. Dan bagaimana seorang muslim harus menyikapi kemenangan. Yaitu tadi bertasbih, bertahmid, istighfar. Tapi kata Ibnu Abbas, enggak, saya enggak sependapat. Saya tidak sama dengan apa yang dikatakan yang lain tentang isi yang terkandung, pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Apa pendapatmu, kata Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, surat An-Nasr itu adalah hiya alamatu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr itu turun sebagai tanda ajal Rasulullah sudah dekat. Maka Rasulullah paham, sehingga Allah perintahkan untuk perbanyak istighfar. Maka beliau lebih memperbanyak lagi istighfar. Ya, maka ini bisa kita amalkan, ya, bukan hanya bagi orang yang sudah berumur, siapapun, apalagi yang berumur, ya, itu harus perbanyak istighfar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kembali lagi, ini yang pertama. Jadi syarat kemenangan itu kedekatan dengan Allah. Yang kedua, harus ada keyakinan kemenangan dan kekalahan itu Allah yang menentukan. Maka kalau kita yakin menang dari Allah, kalah juga Allah yang mutusin, nggak ada kecewa gitu. Santai aja. Kan gitu. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah engkau wahai Muhammad, ya Allah, raja di raja, engkau berikan kerajaan ini kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil, engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki, ya Allah. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, ya Allah, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Allah semua yang menentukan. Ada yang lain. Orang berkuasa memang Allah kasih dia. Allah gagalkan jadi penguasa karena Allah juga yang nyabut. Allah muliakan orang karena Allah yang berikan. Allah hinakan karena Allah memberikan sebagai ujian baginya. Nah, kan begitu, seperti penjual es teh, kan gitu. Nah, jadi itu bukti kan, penjual es teh. Sangat mudah bagi Allah, balikin aja begitu. Dagangannya nggak laku, ya mau makan bagaimana ini, dagangan belum laku. Dalam sekejap Allah balikin semua. Nah, bukan hanya bisa makan, bisa umroh. Bisa umroh. Kan gampang bagi Allah seperti itu. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena tadi harus diyakini kemenangan, kekalahan sudah ditentukan oleh Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kata Allah di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selama di bawah, kadang juga harus di atas. Itu diputerin. Sunnah tadawul namanya. Jadi nggak akan kecewa. Berjuang, dapat kemenangan, tidak sombong. Berjuang, tidak menang, tidak putus asa. Selesai, karena semuanya Allah. Kemudian yang ketiga, jadi kalau umat Islam menang harus didukung orang-orang yang punya karakter. Karakter gimana? Pertama, orang-orang yang nggak serakah dengan dunia. Selama di umat Islam ini ada orang yang serakah dengan dunia, nggak bakalan menang umat Islam. Ya. Dan itu Allah sebutkan bagaimana Rasulullah berhasil dalam berjuang karena didukung oleh orang-orang sekitar beliau yang tidak serakah dengan dunia. Nah, terbukti di perang Bani Nadir ini dapat harta rampasan perang banyak, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah cuma baginya kepada orang muhajirin, karena orang muhajirin miskin, orang ansor nggak dapat, kalaupun dapat cuma 2 orang. Kenapa yang 2 orang ini dapat? Karena terlalu miskin, jadi dikasih. Tapi orang ansor yang lain yang nggak dikasih, yang ikut berjuang, tidak ngiri. Kenapa? Buat mereka dunia sudah selesai. Mereka nggak nyari itu. Kalau mereka nyarinya dunia, ngapain masuk Islam? Jadi kalau mau nyari dunia, jangan jadi cuma nyari dunia, jangan jadi orang Islam. Orang Islam itu orientasinya akhirat. Kemudian yang berkarakter seperti muhajirin dan ansor. Jadi satu yang enggak serakah dengan dunia. Yang kedua, ayo teladani muhajirin dan ansor. Apa? Secara umum orang muhajirin itu orang yang siap berkorban. Berkorban gitu. Dia tinggalkan tanah kelahirannya, harta yang tinggalkan di Mekah, datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Orang ansor apa? Orang yang peduli dengan kesusahan saudaranya. Bahkan mereka mementingkan saudara mereka sendiri dibanding diri mereka. Nah, sudahkah ada pada diri kita? Nah, seperti itu. Kalau belum, masih jauh dari kemenangan. Yang berikutnya adalah orientasinya akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsul ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orientasi akhirat. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat. Jangan mikirnya dunia mulu gitu. Ya. Dan terakhir, syarat kemenangan itu ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Nah, inilah tema terakhir dalam surat Al-Hasyr. Ya. Maka Allah turunkan terkait dengan perang Bani. Demikian mungkin sudah masuk Isya. Oh belum? 4 menit lagi. 3 menit lagi. Nah, jadi dekat dengan Al-Quran yang terakhir. Ya. Orang Yahudi, ya kenapa mereka yakin banget? Begitu juga para generasinya, karena didoktrin dengan Talmud. Jadi generasi-generasi muda Israel itu didoktrin dengan Talmud. Keyakinannya luar biasa dengan agama Yahudi. Gak goyah mereka. Nah, yang bisa mengalahkan keyakinan Yahudi itu umat Islam, ketika umat Islam ini juga mendoktrin generasinya dengan Al-Qur'an. Jadi sementara orang Yahudi mendoktrin dengan Talmud, maka umat ini juga harus mendoktrin generasinya dengan Al-Qur'an. Jadi sementara banyak orang yang tidak yakin dengan Al-Quran. Orang Yahudi itu Talmud kan udah rubahan. Tapi generasinya orang Yahudi itu ya yakin. Nah ini Quran belum dirubah, masih orsinil. Ya, karena Allah jaga. Tapi banyak dari kita yang tidak yakin dengan Al-Quran. Jelas sekali gitu. Nah ini jadi membangun kedekatan dengan Al-Quran itu salah satu syarat kemenangan. Maka Allah sebut di surat Al-Hasyr ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana
'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, kalau seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, maka kamu akan melihat gunung itu tunduk. Tidak hanya tunduk, hancur berkeping-keping. Saking beratnya, takutnya dengan Al-Quran. Ya, tetapi kita biasa saja dengan Quran. Ya. Nah, jadi dahsyat kita punya kitab suci yang masih asli, jelas itu firman Allah, itu mukjizat gitu. Harusnya di sini yang apa namanya, yang harus menjadi kekuatan kita. Makanya ada sebuah tulisan buku yang menjadi buku, ada sebuah pertanyaan, limadza, kenapa ta'akhkharal muslimun, kenapa umat Islam menjadi umat yang terbelakang, tetapi umat yang lain justru terdepan? Ternyata jawabannya apa? Jawabannya karena umat Islam menjadi terbelakang disebabkan mereka meninggalkan Al-Quran. Sementara umat yang lain menjadi terdepan gara-gara meninggalkan kitab mereka gitu. Jadi sama-sama meninggalkan gitu. Jadi umat lain jadi maju karena meninggalkan kitab suci mereka yang sudah tidak suci. Jadi mereka maju justru gitu. Tapi umat Islam jadi terbelakang karena meninggalkan Al-Quran yang masih sini. Jadi judulnya sama-sama meninggalkan gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kejayaan pada umat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.